Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa Timur, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi dalam kesempatan episode PAD Cash atau Pendapatan Asli Daerah Cash persembahan dari Bapenda Jatim. Atau ini adalah bentuk dari podcastnya Bapenda Jatim yang semakin berevolusi dan semakin menarik tentunya. Kami memang agak beda karena kami menggagas podcast dengan sistem diskusi. Jadi luar biasa dengan narasumber-narasumber kami tentunya dari anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan sudah hadir bersama Komisi C kali ini di episode PAD Cash. Kali ini boleh kami minta tepuk tangan seperti biasa untuk memulai dan terima kasih Bapak Ibu untuk kita jadi terbus semangatnya. Kami akan langsung saja memperkenalkan Bapak Ibu di anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Anda masyarakat Jawa Timur yang harus mengenal siapa-siapa saja perwakilan Anda di Komisi C. Saya langsung ke Pak Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abdul Halim SHM. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Halim? Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih, sehat Alhamdulillah Mas Yudi. Saya tuh ada satu hal yang saya lihat dari Bapak, saya perhatikan dari Bapak. Warna baju Bapak tuh kalau nggak biru, navy, biru dongker, biru muda, biru lagi Pak. Ini makhluk politik semua loh ini. Oh, oke. Saya nggak ke sana nih Pak, biru maksudnya. Ya udah Pak, daripada salah nanti saya juga kena tegur. Yang pasti adalah selamat datang ke Pak Ketua yang hadir cukup segar kali ini. Nah ini yang di sebelah kanan kiri saya juga saya ingin memperkenalkan. Saya mulai dari sebelah kiri saya. Ada Pak Fauzan Fuadi Asikom. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Mas Yudi. Sehat Pak Fauzan? Alhamdulillah siap. Pak Fauzan abu-abu, keren. Nah itu iya, tuh. Babu, ya. Saya agak sedikit deg-degan loh gara-gara. Tapi saya jelas loh ya. Saya jelas bukan abu-abu. Siap. Wah, warna baju Bapak abu-abu loh, keren loh. Iya tapi orangnya jelas. Siap. Duh bercanda sama Bapak Ibu ini kok deg-degan gitu ya. Coba saya netralisir aja sama Ibu cantik yang ada di sebelah kanan saya. Ibu Agustin Pauliana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, tolong bela saya Bu. Sehat Mas Yari, Mas Yudi. Yudi Bu, ya Mas Yudi. Ibu. Ya alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik Bu, terima kasih Ibu pakai batik Ibu cinta Indonesia pasti. Oh iyalah, ya, pasti. Okay. Baik, terima Jangan kasih lupa. Bu. Jangan lupa apa? Bayar pajak. Alhamdulillah, saya tuh takut loh kalau misalnya Ibu udah jangan lupa tapi bayar pajak ya. Harus, wajib. Warga Wajib Jawa bayar Timur pajak. jangan lupa semangat bayar pajaknya. Bayar pajak kendaraan bermotor. Baik, di sebelah kanan saya kembali ada ini yang selalu juga setia bersama PAD Cash Bapenda Jatim, Pak Hulem. Assalamualaikum Pak Hulem, Pak Muhammad Hulem Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan semangat. Siap, oke saya nggak ke baju lagi deh. Nanti daripada salah Pak Hulem. Tapi saya ke seberangnya Pak Hulem yang juga cinta Indonesia pasti karena pakai batik nih. Ya. Pak Agung, Assalamualaikum Pak Agung Supriyanto. Mas Yudi, saya minta batik ini dari mana? Dari mana Pak? Pemberian beliaunya, Gus Ranasih. Oke, Gus Nasih. Ini produk Madura ini. Loh, Bapak jangan salah. Bapak mau lagi nih Madura? Nanti deh ya. Saya, Gus Nasi, Gus Mama siap untuk, Pak Aki siap untuk supply batik lagi sama Bapak. Hah? Oh iya sih Pak Ketua, ya Allah. Ya tapi kan kualat Bu, masa Pak Ketua ini. Oke. Terima kasih Pak Agung sudah hadir bersama kita. Pak Heri, Assalamualaikum Pak Heri Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik Mas Yudi. Wah seru nih, gayanya agak beda nih dari yang episode yang kemarin. Agak nyentrik ya. Thank you Pak Heri, terima kasih. Saya ke Gus Mama, Assalamualaikum Pak Muhammad bin Mualfi Zaini MPSDM. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Sehat Gus? Waalaikumsalam. Sehat sekali. Tenang kalau sama Gus Mama mah. Ya Gus ya? Insya Allah. Oke Gus. Kata istri saya begitu. Siap, saya geser sedikit ke samping Gus Mama ada Pak Suyatni Priasmoro. Assalamualaikum Pak Yatni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Bapenda Provinsi Jatim. Sehat selalu Mas. Siap, terima kasih Pak Yatni. Oke, saya geser menyeberang ke Bapak kami, Pak Kusnadi yang juga berkenan bergabung kembali. Assalamualaikum Pak Kusnadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semuanya. Siap Bapak. Oke, kita akan diskusi lagi hari ini. Saya ke seberangnya Pak Kusnadi ada Bapak Dr. Haji Aki Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aki. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aki sehat? Sehat, Pak. Siap. Semoga warga Jatim semua sehat. Terima kasih. Alhamdulillah, amin, amin ya Rob. Baik, kami menyeberang ke Mas Aufa. Assalamualaikum Mas Aufa Zafiri. Waalaikumsalam Siap. Mas Yudi, Mas semoga Aufa, sehat? semuanya ya. Siap. Oke, Mas Aufa juga siap sudah berdiskusi bersama kita. Saya ke seberangnya, Mas Pranaya Yuda Mahardika. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam Mas Yudi, Siap. sedulur Jatim, sehat semua, jangan lupa bayar pajak. Oke, siap. Terima kasih. Mas Yuda sama Mas Aufa batiknya sama-sama parang nih. Di janjian memang. Oke, semoga nggak perang ya. Oh, oke. Sampai di sini aja, tolong jangan kemana-mana, selamatkan saya Bapak Ibu, baiklah. Aduh, deg-degan loh Pak Ketua. Gimana kalau Pak Ketua aja deh moderatornya ya gimana. Oke, saya ke Pak Nasi nih. Assalamualaikum Pak Nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nasi, Assalamualaikum. Sehat ya Gus? Sehat. Waktunya Siap. nambah ini Mas. Kenapa? Waktunya nambah. Waktunya nambah. Iya. Nambah apa nih? Nambah rezeki, nambah makan, nambah sehat. Masya Allah, ya luar biasa. Terima kasih Pak Nasi agar tidak kemana-mana. Ngeles. Nah jangan asal nggak nambah istri kata Bu Agustin. Jangan Bu, itu sedikit provokatif. Baiklah, saya ke Gus Hilmi. Assalamualaikum Gus Hilmi, Pak Hilmi. Waalaikumsalam Mas Yudi. Baik, sehat Gus? Alhamdulillah sehat Sudah selalu. siap ya, kita diskusi bersama-sama. Semua sudah saya absen, terima kasih Bapak Ibu. Ini narasumber-narasumber saya yang luar biasa. Kali ini saya akan membicarakan atau kita akan mendiskusikan kepada Anda semua, masyarakat Jawa Timur terkait pentingnya kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota terhadap kebijakan absen pajak sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang lalu kita sudah pernah membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pak Ketua dan juga Bapak Ibu. Maka saya pikir masyarakat Jawa Timur sudah mulai mengerti. Nah kali ini mungkin kita mengambil angle pentingnya kerjasama. Kenapa pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kabupaten Kota di dalamnya harus terjalin sebuah kerjasama dalam rangka apa? Nah saya ke Pak Halim. Silahkan Pak Halim. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi sangat pas lah ya materi ini berkaitan dengan pentingnya. Saya kira karena memang konsekuensi daripada Undang-Undang 122 itu akhirnya terbalik ya pembagian pajak khusus kendaraan bermotor itu dari yang sekarang 70-30 untuk kabupaten kota, Betul. kemudian 66 sekarang kepada kabupaten kota sementara provinsi 34. Nah, di mana peran pentingnya saya kira adalah bagaimana kemudian kita mengetahui peran dalam rangka memungut pajak ini tetap dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur. Ya. Artinya tidak ada beban yang kemudian dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota untuk memungut pajak dari masyarakat. Nah, sehingga saya kira kalau kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus diberikan atau dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kota, misalnya kendaraan bermotor plat merah, itu ya jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya. Artinya jangan sampai kemudian ya apa namanya terjadi tunggakan yang cukup lama sehingga akhirnya itu juga apa mengganggu stabilitas fiskal daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, oke. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan sarana dan prasarana yang ada di seluruh Jawa Timur, UPT Bapenda sebagai langsung kepanjangan tangan dari Bapenda Provinsi dalam rangka untuk melakukan proses-proses penagihan pajak kepada masyarakat itu kan hampir semua ada di kabupaten kota se-Jawa Timur. Ya. Nah, saya kira juga perlu ada inovasi dalam rangka untuk memperbaiki lah bagaimana peran kabupaten ini harus ada, saya kira ya harus ada sehingga kemudian akan lebih optimal dalam rangka untuk melakukan penagihan pajak. Ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya saya kira Mas Yudi, jadi
kita pahami konsekuensi dari Undang-Undang 122 itu ada beberapa daerah sebetulnya. Ya. Beberapa daerah yang tidak sama perolehan daripada buah undang-undang ini. Kalau tidak salah itu ada 2 kabupaten. Ada Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Sampang. Ya. Nah, maka dari ini kan ditinjau daripada jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat 2 kabupaten ini. Ya. Dihitung itu kalau pembagian dari porsi yang sekarang, ya porsi yang sekarang itu tidak jauh lebih besar, maksudnya Ya, malah betul, menurun betul, begitu. betul. Maka ini kan harus ada langkah-langkah strategis yang harus dikoordinasikan dengan baik. Betul. Ya, dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Bagaimana kemudian betul-betul bisa membuat formula. Nah, selain itu yang kelima menurut saya bahwa pemerintah kabupaten ini juga harus support betul ya dengan pemerintah provinsi ya. Ketika kemudian dia harus terbuka dan transparan karena ini pembagian pajak kendaraan bermotornya itu sudah lebih besar kepada kabupaten kota, Ya. maka ya bukannya apa, kami ini sudah tereduksi sedemikian banyak, jangan lagi kemudian tidak transparan dalam rangka untuk membangun kabupaten kotanya ini. Ya, ya. Ini penting juga harus kita sampaikan. Oke. Jadi alokasi anggaran yang sudah masuk itu betul-betul, kalau dulu memang oke, karena pembagiannya banyak di provinsi sehingga banyak kegiatan, program yang dibebani oleh masyarakat kabupaten kota itu selalu meminta lah ibaratnya kepada pemerintah. Nah, kalau sekarang sudah terbalik begini ya pemerintah kabupaten kota harus fair begitu ya. Selama ini tukang pungutnya ibaratnya itu ada di provinsi. Ya. Nah, sehingga oke itu tidak ada masalah, kita membantu. Tapi ketika pada persoalan anggaran sudah ditambahi, ya jangan kemudian misalnya dalam kegiatan-kegiatan lain, dalam rangka misalnya meminta bantuan keuangan misalnya, itu kan bisa dilakukan dan itu amanah undang-undang juga. Nah, kalau dulu itu seolah-olah dorongannya, negosiasinya, lobbynya itu sedemikian rupa ya kalau sekarang ya harus transparan juga begitu. Nah inilah yang menurut saya menjadi penting kenapa ada kerjasama antara kabupaten, kota dan provinsi Jawa Timur, Mas Yudi. Ya penting. Baik Pak Halim atau Pak Ketua Komisi C, ini menarik karena memang dalam obsen pajak pemerintah kabupaten kota kali ini kemudian punya porsi besar sehingga ada harusnya kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi dalam hal ini mungkin terkait pajak daerah atau pajak kendaraan bermotor dalam rangka nanti pemungutannya atau mungkin bantuan tunggakan-tunggakan mungkin yang terjadi ketika masyarakat Jawa Timur ada yang lupa dan lain sebagainya gitu, faktor-faktor yang banyak sekali. Kemudian ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten kota untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Timur. Menarik Pak Ketua. Saya coba ke Pak Fauzan dulu. Pak Fauzan kami juga minta insight dari Bapak. Bagaimana kalau dalam frame-nya Pak Fauzan melihat urgensi pentingnya kerjasama Kap Kota dengan kita Provinsi Jawa Timur terkait obsen pajak ini Pak? Ya, soal kerjasama ini kan berarti harus ada goodwill dari masing-masing. Ya. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, ya sering-sering duduk bareng. Gubernur dalam konteks ini mungkin bisa memfasilitasi untuk event koordinasi dan merumuskan model kerjasama yang seperti apa yang paling pas seiring dengan akan segera berlakunya undang-undang HKPD ini ya. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Betapapun dia mungkin ada kekecewaan atau ada belum siap merespon akan segera berlakunya undang-undang ini, tetapi kan dia tetap mau tidak mau harus segera kita lakukan ya. Kalau bicara kekecewaan ya sampai kapanpun tentu akan ada kekecewaan karena bagaimana mungkin pada saat misalnya kewajiban mengelola SMA, SMK itu diberikan kepada provinsi tetapi tidak lama kemudian
ada kewajiban dari provinsi untuk berbagi lebih banyak kepada kabupaten kota, padahal potensi kita salah satunya yang besar adalah di PAD dari kendaraan bermotor ini. Ini kan yang saya kira perlu duduk bareng, karena dari sisi haknya berkurang, dari sisi kewajibannya tidak berkurang, sehingga yang diurus ini kan mestinya lebih banyak. Bicara infrastruktur saja, real yang banyak memanfaatkan ketika ada tanggung jawab provinsi kaitan dengan jalan, dengan jembatan, itu kan sebetulnya masyarakat kabupaten setempat 2 atau 3 kabupaten di daerah itu, region itu yang relatif banyak memanfaatkan. Tetapi ini potensi belanjanya berkurang, sementara tanggung jawabnya, pemeliharaan, kalau ada rusaknya, ada apa-apa kan tetap di provinsi. Meskipun tentu kita tidak menyarankan, seperti katakanlah pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu Pak Ketua, bahkan jalan nasional dibangun oleh APBD Kabupaten. Kan ini tidak mungkin, ini apa istilahnya menjadi jurisprudensi, menjadi contoh kan tidak mungkin, karena bagaimanapun ini case khusus yang tidak mungkin kita berlakukan di tempat-tempat lain. Hanya pemahaman atas kita membangun bareng dalam konteks sebagai manusia Indonesia, sebagai warga Jawa Timur, dalam konteks ini harus ditekankan, karena ya mau tidak mau belum semua siap menerima regulasi baru ini. Kan edukasinya juga harus kita sampaikan terus-menerus secara menyeluruh. Orang tidak tahu mungkin bahwa dia tinggal di Gresik, tinggal di Sidoarjo, tinggal di Bangkalan mungkin, tetapi karena plat motor kendaraannya itu dia lebih suka plat kendaraan kota lain, dia tidak menyadari bahwa potensi atas kewajiban dia bayar pajak itu tidak ke KTP atau alamat KTP dia tinggal itu. Itu mungkin Pak Yudi ya. Oke, baik, menarik Pak Fauzan. Saya geser ke Bu Agustin. Kalau Bu Agustin memandangnya seperti apa Bu terkait absen pajak ini yang memang kemudian menjadi harusnya ada goodwill tadi seperti disampaikan Pak Fauzan. Silakan Bu Agustin. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi kalau saya melihat bahwa memang pemerintah daerah kabupaten kan akan mendapatkan hak yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa di situ ada tenaga-tenaga yang optimal membantu mendapatkan penarikan pajak kan begitu di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Maka yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana memberikan insentif kepada para penarik pajak kan gitu. Artinya pemerintah daerah dan kota kabupaten itu tidak serta-merta hanya diam berpangku tangan saja menerima hasil, tapi mereka juga harus memperhatikan bagaimana para penarik pajak itu juga disupport bahwa mereka adalah penunjang penarikan pajak. Mau tidak mau jujur bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur bahwa mereka mendapatkan yang lebih besar, tapi juga harus mempertimbangkan kembali bahwa haknya teman-teman dari Bapenda Jawa Timur yang menarik pajak itu juga harus diberikan bahwa insentif harus menjadi perhatian tersendiri. Tidak serta-merta terus harus, saya terima pajak hak saya sekian, tapi paling tidak itu adalah bukan bicara hak, tapi kewajiban yang juga harus diberikan kepada teman-teman Bapenda. Saya kira itu. Menarik Bu Agustin, terima kasih. Saya bergeser ke Pak Hulem mungkin sebelum saya menyeberang nanti ke Pak Agung. Pak Hulem bagaimana Pak melihatnya? Terima kasih Mas Yudi. Ya, kerjasama antara provinsi dan kabupaten ini yang jelas keberkahan dari kabupaten kota yang telah akan mendapatkan lebih daripada periode sebelumnya setelah Undang-Undang Nomor 1/22 ini berlaku. Maka pemerintah kabupaten kota ikut membantu dalam rangka bagaimana wajib pajak ini membayar dengan tepat waktu, kemudian mereka juga merasa tidak terberat atau tidak terbebani kalau membayar pajak ini. Psikologis daripada wajib pajak ini harus benar-benar kita perhatikan, dan pemerintah kabupaten kota ikut hadir di dalamnya. Salah satu contoh mungkin juga di billboard milik pemerintah itu juga bisa dimanfaatkan untuk menghimbau atau memberikan himbauan kepada masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Ini juga bagian daripada membantu pemerintah provinsi dalam pemungutannya. Sehingga yang dinamakan kerjasama ini
tidak hanya sekedar hasilnya saja, tapi bagaimana untuk menghasilkan pajak itu juga harus menjadi kewajiban juga dari pemerintah kabupaten untuk ikut hadir di dalamnya. Yang kedua terkait masalah apa yang diberikan kepada wajib pajak ini, termasuk fasilitas atau jalan-jalan yang mungkin sering disampaikan oleh pemerintah kabupaten maupun kota, bebannya luar biasa yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor ini, namun pemerintah kabupaten kota merasa tidak imbang pembagiannya karena hanya sedikit tapi bebannya di kabupaten. Nah sekarang sudah terbalik, maka itu harus diperhatikan, jangan sampai ada jalan yang rusak, jalan yang berlubang, sehingga itu bagian daripada memberikan layanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak itu membayar itu rasanya tidak merasa berat karena jalan-jalan di kabupaten kota yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota sudah mulus semua. Itu juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga pemerintah provinsi yang sebagai pemungut maka tidak terlalu berat karena mereka bayarnya taat dan tepat waktu. Demikian Mas Didi. Terima kasih Pak Hulem. Pak Agung bagaimana? Oh ya, sinergitas pemerintah daerah, kota, kabupaten dengan provinsi ya, agar bisa mengoptimalkan pungutan pajak untuk BAD itu, yang pertama tentu harus ada persepsi yang sama. Bagaimana ini sebagai salah satu objek yang betul-betul bisa memaksimalkan BAD. Karena option pajak itu kan bukan hanya PKB dan BPKNKB kan, ya, tetapi pajak mineral bukan logam dan bebatuan ya, yang saat ini menjadi domainnya pemerintah kabupaten. Ini kan sebagian juga nanti pemerintah provinsi. Ya. Maka tentu dalam membangun sinergitas itu keharusan bagi saya. Ya. Contoh saja menyangkut masalah pungutan. Karena grafik ya, walaupun sekarang sudah membaik, pasti setiap tahun kan tidak keseluruhan wajib pajak itu kan bisa membayar kan itu. Nah, mungkin pemerintah daerah, kota dan kabupaten yang saat ini itu sudah pasif, ya sudah ini otoritas provinsi saja, biar provinsi. Tentu karena kabupaten dan kota mendapatkan option ya, tambahan yang lebih ya dibandingkan pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi juga memberikan stimulus kepada pemerintah kota dan kabupaten agar persoalan ini menjadi persoalan yang bersama. Dan yang terakhir, setelah saya dengan Mbak Agustin Komisi C itu roadshow ya, kan banyak sekali yang plat-plat merah itu yang belum terbayarkan kan itu. Nah, tentu nanti karena kota dan kabupaten mendapatkan option pajak, tambahan pajak ini, nah yang kemarin-kemarin itu sebisa mungkin bisa diminimalisir. Saya pikir itu tekanan kami. Baik, terima kasih Pak Agung. Sinergitas yang memang harus absolut dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi karena sama-sama punya kepentingan terkait opsen, baik opsen pajak maupun MBLB tadi disampaikan. Saya ke Gus Mama. Gus Mama, bagaimana Gus? Kalau ditanya bagaimana ya jawabannya sepakat. Ya. Di semua pendapat teman-teman tadi luar biasa dan saya menitik beratkan pada memang kolaboratif ya. Ya. Termasuk kolaboratif itu pada tingkat penindakan. Karena bagaimanapun hari ini kan kota itu tidak menindak salah satunya karena mereka merasa nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau hari ini mereka sudah dapat sesuatu ya mestinya mereka juga ikut berperan serta. Dan yang menarik adalah kalau tadi disampaikan oleh Pak Ketua ada 2 kabupaten yang tidak terlalu ngefek gitu. Dengan adanya Undang-Undang 122 ini adalah salah satunya di Sampang dan Pacitan. Itu mungkin juga karena ada banyak wajib pajak di sana yang tidak bayar pajak gitu. Mungkin salah satunya itu. Ada banyak kendaraan bermotor, sepeda motor terutama di pedalaman itu yang nomornya masih tertulis mati 2012 gitu. Dan masih jalan sampai sekarang, padahal sekarang sudah 2023 itu kan. Jadi saya berharap betul, tinggal bagaimana pola sinergitasnya, bagaimana pola penindakannya yang kolaboratif dan berkelanjutan. Itu yang memang harus kita tunggu. Dan itu
ada baiknya disampaikan oleh teman-teman tadi ya memang inisiatifnya dimulai dari dari Gubernur Jawa Timur. Untuk bagaimana komunikasi ini berjalan secara simultan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Gus Mama. Saya menyeberang ke Pak Heri. Kalau Pak Heri sendiri punya gambaran atau pandangan, silakan. Ya, kalau menurut saya terkait kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi terkait adanya Undang-Undang 1 nomor tahun 2023 sangat berpengaruh banget terhadap pemerintah kabupaten kota karena PAD mereka jelas naik. Cuma ketika adanya kerjasama yang baik, apa yang disampaikan Gus Mamat tadi benar, banyak di daerah-daerah terpencil itu masyarakat yang punya kendaraan bermotor contohnya itu kurang adanya semacam sadar untuk bisa membayar pajak. Ketika ada bentuk kerjasama antara pemerintah kabupaten kota dan Pemprov dan pihak terkait untuk bisa mensosialisasikan ini lebih masif, secara otomatis apa yang menjadi pendapatan dari pajak ini luar biasa. Mungkin dari saya itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya bergeser mungkin ke Pak Yatni dulu. Pak Yatni, bagaimana Pak Yatni? Pak Yatni ini biasanya punya insight-insight, silakan. Baik Mas, saya menyoroti salah satu aspek kerjasama ini pentingnya di mana kesadaran bersama bahwa dalam memungut pajak ini perlu biaya operasional yang besar. Selama ini pemerintah provinsi yang memungut, lalu kabupaten dan kota menerima bagian hasilnya. Tapi seluruh biaya mulai dari penyediaan kantor, gaji pegawai, peralatan teknologi, kendaraan operasional dan sebagainya itu perlu investasi besar dari pemerintah provinsi. Artinya untuk belanja modal maupun belanja operasional dalam rangka pemungutan pajak itu selama ini bebannya ke provinsi. Regulasi tidak mengatur dengan jelas bagaimana dari skema ke depan ini. Lah, menurut saya dalam kerjasama ini juga penting untuk menjangkau ke sana keadilannya secara proporsionalitas lah paling tidak begitu. Apakah dalam belanja begitu kabupaten kota tidak ada kewajiban atau beban untuk membantu operasional ini. Nah ini menurut saya juga penting untuk didiskusikan secara bersama karena memang regulasi tidak mengatur untuk itu. Tapi Bapenda kita nanti juga akan menjerit gitu loh, menanggung ini besar biayanya tapi kok kami hasilnya kan tinggal sedikit. Itu salah satu catatan yang perlu untuk didiskusikan secara bersama-sama. Soal-soal yang seperti itu. Kedua, saya setuju dengan Pak Ketua tadi kalau sekarang ini katakan ada insentif atau tambahan penghasilan bagi kabupaten kota, maka yang kita dorong, yang kita minta dari provinsi selama ini yang kita suarakan adalah kewajiban membayar pajak plat merah ini loh. Dan sering kali masalahnya itu telat-telat terus dan pasti hampir telat. Terutama menyangkut sepeda motor plat merah yang kemudian di kabupaten itu dihibahkan ke pemerintah desa dan sebagainya. Itu relatif seperti tidak terurus dan ya enggak bayar pajak. Ini soal gimana ya, soal keadilan saat kepada masyarakat kita tekan untuk membayar lalu pemerintahnya semau gue. Lah ini kan pembelajaran yang tidak baik. Ini juga harus menjadi koreksi bersama dalam rangka kerjasama itu. Ketiga, partisipasi kabupaten kota untuk bagaimana memperbaiki, menegakkan, menyadarkan masyarakat untuk tertib pajak di daerahnya juga harusnya menjadi tanggung jawab tugas maupun tanggung jawab moral pemerintah kabupaten untuk menertibkan itu, untuk mendisiplinkan dan menyadarkan kewajiban masyarakat sebagai pembayar pajak untuk alat dan sarana membangun Jawa Timur yang lebih hebat ke depan. Itu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Suyatni, Pak Yatni. Kita ke Pak Kusnadi. Pak Kus, mungkin Pak Kus juga punya gambaran atau saran atau apa langkah yang bisa kita lakukan pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi dalam hal kerjasama terkait absen pajak ini? Silakan. Terima kasih. Kita masih ingat dulu ya, ingat pemungutan parkir kerjasama antara provinsi dan kabupaten, antara parkir berlanggaran di situ. Dan di situ pada awal-awalnya berjalan dengan sangat baik. Tetapi nanti berikutnya mulai tersendat-sendat karena di kabupaten sendiri
untuk biaya sekian persen yang akan dikembalikan ke provinsi itu tidak menganggarkan. Tidak menganggarkan sehingga tidak bisa diminta begitu saja. Oleh karena itu untuk ini perlu segera duduk bareng antara kabupaten dan provinsi se-Jawa Timur ini duduk bareng untuk membicarakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yatni tadi, kewajiban biaya operasional apa yang akan dibebankan kepada kabupaten kota. Tentunya ini apabila ini sesuai dengan aturan, tentunya seperti itu. Ini perlu dijelaskan dulu. Perlu adanya suatu pembahasan lebih lanjut. Karena apa? Karena kalau tidak dibahas sekarang, misalnya kewajiban dari kabupaten sudah dikenakan sekian misalnya, pada saatnya tidak akan bisa membayar karena kabupaten kota masih belum bisa menganggarkan. Jadi semua pengeluaran itu di kabupaten kota harus dianggarkan dalam APBD, kan begitu. Jadi kalau tidak menganggarkan, tentunya tidak bisa memenuhi kewajiban daripada kabupaten kota itu. Sehingga minta mulai dari sekarang, ini kan tahun 2025 ya. Ya. 2025, mulai sekarang sudah diadakan suatu duduk bareng. Kira-kira apa yang akan dibebankan kepada kabupaten kota itu. Semisal juga ada klausul yang menyebutkan tadi, misalnya kabupaten harus melunasi pajak berplat merah itu misalnya ada klausul seperti itu. Jadi selama ini kan banyak tidak membayar. Okay. Di samping juga kewajiban sosialisasi kepada warga masyarakat. Walaupun kita semua ini juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Ya. Misalnya melalui reses dan workshop juga seperti itu. Jadi kabupaten kota juga berkewajiban seperti itu. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kus. Saya ke Pak Aki. Pak Aki, bagaimana Pak? Mungkinkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ini mungkin ada sudut pandang lain atau ada tambahan Pak Aki, silahkan. Sebenarnya kan ada keterkaitan antara keterkaitan fiskal, keterkaitan budget antara kabupaten kota dengan provinsi. Kalau pendapatan pajak retribusi yang berkaitan dengan provinsi itu dikaitkan dengan bantuan keuangan kepada kabupaten kota, itu malah lebih adil. Jadi aparatur kabupaten kota yang sungguh-sungguh sinergis dengan keperluan provinsi di dalam hal menggalang sebanyak-banyaknya pendapatan itu terkait juga dengan bagaimana pola pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota. Nah, soal aparatur ini ke depan itu akan tertantang, dia di-challenge oleh kemajuan teknologi dan informatika. Di berbagai negara maju, penjemputan terhadap retribusi, bukan penjemputan, kalau di negara maju itu sudah terjadi dengan sendirinya. Karena unsur pelayanan negara hadir di setiap kepala warga negara, sehingga dia punya kewajiban untuk memenuhi apa yang dia nikmati setiap waktu. Nah, nanti ke depan unsur-unsur aparatur itu akan semakin berkurang, itu harus dihitung juga. Jadi nanti dia akan digantikan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Saya kira itu dari sisi efisiensi itu akan ketemu. Dari sisi efisiensi akan ketemu dan akan jauh lebih menguntungkan. Hanya nanti option itu harus jelas. Kemudian saya selalu mendorong agar dilakukan. Sampai sekarang belum, Komisi C setahu saya belum disodori hasil simulasi yang konkret mengenai penerapan dari Undang-Undang 1 2022 itu. Juga termasuk terkait dengan bagaimana penggunaan aparatur itu se-efektif, efisien mungkin, dan dalam kaitan tantangan juga dengan digantikan oleh piranti, teknologi, dan informatika. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Aki.
Ini cukup menarik bahwa dari tadi mungkin kita juga sudah mendapatkan feedback bahwa harus ada skema yang betul-betul disepakati bersama. Pak Aufa bagaimana Pak Aufa? Baik, terima kasih Mas Yudi. Ya, luar biasa tadi pendapat teman-teman dan memang betul itu adanya. Kalau saya menyikapi sederhana, setiap aturan pasti akan membawa dampak nih. Nah, tiap aturan ini kadangkala penterjemahan atau pengertian yang dimiliki satu bagian pemerintah dengan bagian pemerintah yang lain kadangkala nggak sama. Nah, ini satu, makanya perlu adanya forum sinergisitas. Bahwasanya Undang-Undang 1 tahun 2022 ini betul-betul diartikan, betul-betul dipahami oleh semua bagian pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu berikutnya dari sudut pandang saya ini juga melihat apa yang harus kita amankan terlebih dahulu, yaitu tingkat berapa PAD dari sektor pajak atau PAD asli daerah yang di pendapatan asli daerah yang bisa dipungut oleh pemungut pajak. Ya, dalam hal ini Bapenda. Karena ya dengan aturan terbaru kalau kita dibebani tugas sama tetapi hasilnya berkurang maka otomatis secara sisi apa ya ibaratnya jadi tingkat kinerja pasti akan menurun. Nah itu harus dicegah terlebih dahulu. Gimana cara mencegahnya? Harus dengan, kalau saya usulkan pasti insentifnya pemungut ini naik, biar kerjanya tetap semangat terus, gitu, dan target terpenuhi. Lalu kedua terkait pembagiannya ke pemerintah kabupaten kota, ya saya rasa saya sepakat juga bahwasanya pemerintah kabupaten kota ini perlu dilibatkan terkait operasional, terkait fasilitas ya. Mungkin bisa sediakan lahan atau sistem atau bahkan juga orang-orangnya yang membantu tugas Bapenda pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pemungut pajak. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung bersimultan geser ke Gus Nasih, ke Pak Nasih. Gimana Pak Nasih, mungkin ada gambaran dari Bapak, silakan. Oke. Pertama bahwa harus dipahamkan kepada semua pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota bahwa lahirnya undang-undang ini kan tentu semangatnya adalah supaya ada pemerataan dalam pembangunan. Dan kita tahu undang-undang ini sudah melalui proses yang tidak pendek tapi juga prosesnya panjang. Saya kira diskusinya sudah selesai. Bahwa hari ini yang harus dipahamkan adalah dengan lahirnya undang-undang ini sinergitas itu menjadi sebuah keharusan di mana harus dipahami bahwa ketika ada sinergitas maka akan muncul yang namanya inovasi, akan muncul yang namanya terobosan-terobosan. Dan saya kira berbicara tentang analisis SWOT-nya, ya kelemahan itu justru malah kalau di create kemudian dilakukan sebuah inovasi itu justru malah menjadi sumber daya dorong yang cepat. Saya kira tinggal selanjutnya bagaimana duduk bareng antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota untuk bisa memaknai undang-undang ini agar ada keseimbangan, agar ada yang namanya pemerataan pembangunan. Dan saya sebagai wakil dari masyarakat yang ada di Madura juga merasakan bahwa ketimpangan ini luar biasa. Jadi ya Madura, Bangkalan masih dianggap belum bagian dari Jawa Timur, itu kita rasakan begitu ya. Nah, jadi ya saya kira ini adalah hal-hal yang harus kita sambut dengan baik gitu ya. Sinergitas ini saya kira menjadi kunci dari setiap persoalan yang ada di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasih. Menarik. Saya geser dulu menyeberang ke Mas Yuda. Mas Yuda, seperti apa Mas sebetulnya
dari yang sudah disampaikan ini, apakah memang Mas Yuda juga punya gambaran lain atau silakan? Iya baik, kalau saya mengamati yang disampaikan rekan-rekan Komisi C tadi sudah luar biasa terkait sinergitas dan lain-lain. Tapi mungkin saya menambahkan saja melengkapi tema kita hari ini. Salah satunya adalah tentang retribusi. Jadi Undang-Undang 1 2022 yang kita sudah buat perdanya juga di Jawa Timur, ini juga selain ngomong masalah pajak, juga di dalam situ kita ngomong masalah retribusi. Hari ini saya mengamati bahwa tarikan retribusi kita, RJU, kemudian jasa umum, jasa usaha, semua masih stagnan sekali Mas Yudi. Jadi dari tahun ke tahun ya memang segitu. Artinya kalau saya justru dari undang-undang dari perda kita yang baru ini, pajak dan retribusi daerah, kita perlu pikirkan salah satu langkah-langkah yang sistematis terkait dengan bagaimana kita menggali pundi-pundi retribusi baru dan juga mengoptimalisasi pundi retribusi yang sudah ada. Karena dari tahun ke tahun memang angkanya cukup stagnan. Tadi mungkin kita sempat diskusi kecil, bahkan ada tarif retribusi yang sudah puluhan tahun tidak pernah di-upgrade. Nah, baru di-upgrade pada perda yang baru. Kemudian juga pundi-pundi yang lain lagi. Misalnya tarif penginapan dari banyak tempat penginapan yang dimiliki oleh Pemprov. Baik itu berupa asrama, baik itu berupa hotel, berupa perkemahan dan lain-lain. Itu kan semuanya pun di PAD. Jadi PAD ini kita jangan terjebak pada stigma pajak saja, retribusi juga adalah PAD. Sehingga itu yang harusnya ada perhatian khusus untuk ke depan kita tingkatkan secara signifikan Mas Yudi. Baik, oke terima kasih Mas Yuda. Terakhir mungkin Gus Hilmi silakan. Saya menambahkan saja mungkin nota kesepahaman antara kabupaten kota dengan provinsi harus dipertemukan dulu sebelum undang-undang itu dilaksanakan di 2025. Karena takutnya akan ada beberapa hal yang belum disepahami atau disepakati antara provinsi dengan kabupaten kota. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Gus Hilmi. Bahwa betul kita sudah harus mempersiapkan diri Pak Ketua, mulai dari sekarang terkait mekanisme bagaimana kita bekerja sama untuk terkait obsen pajak ataupun bahkan obsen MBLB nantinya, apa yang kita bisa sinergikan. Nah, mungkin Pak Ketua ada yang ingin disampaikan kembali untuk merangkum semua apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota Komisi C, silakan. Baik, terima kasih Mas Yudi. Jadi saya kira pandangan dan pendapat saran yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi C sudah komplit menurut saya Mas Yudi. Nah, hanya yang perlu ingin saya garis bawahi bahwa karena temanya adalah pentingkah kerjasama ya antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota semenjak akan diberlakukannya Undang-Undang 122 ini memang ya tidak ada kata lain, pasti penting begitu. Nah, salah satu contoh yang kemudian menjadi menarik itu adalah ketika tentang retribusi galian C ya, yang kemudian hari ini juga tidak pernah masuk di provinsi. Ya. Nah ini di dalam Raperda pajak daerah dan retribusi daerah itu menjadi bagian yang hal yang baru yang bisa dipungut oleh pemerintah provinsi. Ya. Nah ini juga harus fair, pemerintah kabupaten kota yang kemudian memiliki sumber daya alam terkait galian C ini untuk betul-betul terbuka juga begitu. Pengawasan dan perizinannya ada di provinsi, sementara retribusinya tidak pernah diterima oleh provinsi. Betul, betul. Nah ini yang menurut saya salah satu yang kemudian menjadi penting, kenapa ya adanya kerjasama, adanya kalau sinergitas saya pikir ini sudah jabak lah ya antara pemerintah. Ini memang hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini sangat luar biasa sinergi lah. Nah maka dari hal itu yang kemudian yang betul-betul harus dipetakan sehingga harus transparan juga ketika ini nanti pembagiannya seperti apa sesuai dengan perda pajak dan retribusi daerah. Lalu kemudian yang kedua juga
beberapa waktu yang lalu diskusi kita sempat disinggung oleh kita semua mengenai ada potensi bagaimana 0 sampai 12 mil. Ya, ya. Yang menjadi kewenangan Pemprov berdasarkan namanya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, ya. Nah, selama ini kan penerimaan pajak penerimaan negara bukan pajak berarti PNBP lah. Ya. Itu yang hari ini kalau disampaikan oleh UPD itu kan 18 juta per hektar. Bayangkan luasan pantai 0 sampai 12 mil itu sepanjang se-Jawa Timur ini itu kalau diukur lebih luas daratan itu daripada yang dimiliki oleh daratan yang asli. Begitu. Kalau itu dikelola dengan baik. Maka saya kira ini apapun kan juga punya kabupaten kota. Ya. Jadi kerjasama yang kemudian harus dilakukan itu menjadi hal yang penting, Mas Yudi. Oke, baik. Pak Ketua, terima kasih. Dan sekaligus ini menjadi penutup bahwa memang penting sebetulnya bentuk kerjasama dalam hal ini kerjasama bisa masuk ke dalam kerjasama daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta pemerintah kabupaten kota. Sehingga kita bisa mendapatkan kemaslahatan bersama. Toh sebetulnya muaranya adalah untuk masyarakat Jawa Timur. Begitu Pak Ketua nggih. Matur nuwun sangat. Bapak Ibu, ini adalah akhir dari diskusi kita di episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya untuk mendiskusikan satu tema yang kemudian Anda masyarakat Jawa Timur jadi punya insight, value. Kemudian kami juga bisa mensosialisasikannya untuk Anda sebagai salah satu bentuk knowledge lain. Silahkan bagi Anda yang juga ingin memberikan komentar di kolom komentar di YouTube channel officialnya Bapenda Jatim. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.